Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara, salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga kalian selalu diberkahi dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para YouTuber saya, setelah saya mencapai jangan lupa like, subscribe, dan komennya jangan lupa di komen ya. Kalau ada apa yang kurang dari video saya ini, nanti bisa dibenahi, itu bisa diperbaiki dari video-video saya ini. Kali ini saya ingin mengupas tentang olah batin itu sungguh sangat dalam, tidak semudah yang kita bayangkan itu harus jadi hari ini. Banyak lininya perjalanannya itu nggak mudah, nggak harus dengan ini langsung jadi, enggak. Banyak perjalanannya, ritualnya, banyak tirakatnya, banyak ibadahnya harus penuh. Bisa ibadahnya itu bisa ada kelebihannya, tambahannya ada dalam ibadah. Selain 5 waktu itu ada tambahan ibadahnya, tidak hanya sekedar untuk mengejar sesuatu. Itu nggak mudah sebenarnya sih. Nggak harus dalam satu kali itu bisa jadi, memang bisa, karena itu yang kita harus bisa pahamin, itu yang kita harus bisa ngerti. Masalah tentang kebatinan itu banyak, kita harus bisa mengerti siapa yang mendampingi kita, siapa yang memberi penglihatan pada mata kita. Sebenarnya memang Allah yang memberikan kita penglihatan, tapi ada juga yang dibarengi dengan ada campur tangan makhluk-makhluk lain. Ada iblis, itu yang kita harus hati-hati, karena iblis itu sangat senang sekali menggoda manusia, dan sangat mudah manusia itu ditipu dengan begitu. Ada saya sambil jalan, sambil lihat-lihat di perjalanan itu ya, sambil jalan-jalan dulu. Waduh, nanjak juga. Teruskan lagi. Jatuh lagi. Licin. Waduh. Sini. Itu di bawah itu makam. Jadi gitu itu jalan olah batin itu godaan banyak yang harus kita fokuskan. Memang kita harus menjalani pembukaan cakra, 7 cakra itu harus kita
bisa buka 7 cakra dulu. Itu yang harus dijalani. Pembukaan cakra itu juga tidak mudah. Pembukaan cakra cukup lumayan, waktunya lama juga. Dan pembukaan cakra mata asna, dan itu juga perlu penuh, banyak semua yang harus dijalaninya. Dan pembenahan diri, kita harus mempelajarinya dari awalnya. Itu kita harus mengendalikan diri kita sebelum melaksanakan itu. Bisa dibarengi tapi dengan sholat malam. Selain 5 waktu, ada lagi sholat malam, zikir sore, zikir malam, ada semua. Itu harus dijalani. Nggak sembarangan orang itu. Misalkan ada juga yang pernah saya temuin orang, dalam satu kali zikiran dia bisa melihat sesuatu hal-hal yang gaib. Itu saya masih bisa meragukan. Karena apa? Karena yang saya jalanin itu nggak seperti itu. Yang saya jalanin itu nggak seperti itu. Memang bisa disebut ya kuasa Allah, tapi harus kita garis bawahi itu dalam waktu sekejap. Sedangkan orang yang dari pesantren aja itu harus mengeluarkan, keluar dari pesantren itu dia juga belum tentu misalnya dari pesantren itu dia baru mempelajari, dan keluarnya itu dia pun mempunyai ijazah itu suatu amalan. Kalau dia bisa bisa melakukan amalan itu dengan baik, insya Allah dia keluar dari pesantren itu bisa menjadi guru, ustadz ataupun apa, tergantung apa yang dia pelajari gitu di dalam pesantren itu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung jadi bisa ngeliat bisa ngeliat ini, enggak. Nah itu yang saya bilang tadi, jangan sampai kita dibarengin dengan ada mata iblis. Itu yang harus dipahami. Kebanyakan orang sekarang maunya yang instan. Memang bisa instan, cuman jangan sama ini gitu. Ada bisa langsung isi drop, langsung isi kasih kuncinya zikiran ini, langsung bisa jadi ada. Karena di setiap ayat itu, di setiap ayat Al-Quran itu sudah didampingi para malaikat penjaga-penjaganya setiap dalam bacaan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kebanyakan terlalu banyak yang dianggap mudah. Memang mudah, dan kita harus membedakan namanya syekh kulon sama syekh setan. Itu yang kita harus waspadai. Waliullah ada, waliullah dan wali setan. Itu yang harus dihati-hatikan. Waliullah dan wali setan. Wali setan itu ada di gua Qurairah, daerah Madinah atau daerah Mekah. Di situ di gua Qurairah itu tempatnya. Itu yang harus kita mengenali, dan kita harus bisa mengerti dan memahami apa itu Allah batin. Dan Allah batin itu kita harus bisa memahaminya dalam 5 panca indera kita itu harus ada. 5 panca indera itu
kita bisa nonaktifkan. Nanti yang akan aktif itu tergantung dari basic kita. Basic kita misalkan bisa mendengar sesuatu, atau mencium bau sesuatu, atau melihat sesuatu, atau merasakan ada sesuatu, rasa itu kan rasa. Dan harus kita memahami juga itu, karena di antara 5 cakra itu hanya 3 yang akan aktif. Di antara 3 itu yang akan aktif, entah pendengaran, entah penciuman, entah penglihatan, entah pendengar. Di antara 5 itu ntar 3 yang bisa dinin dulu. 3 yang masuk itu diambil juga dari salah satunya aja, belum mencakup semuanya. Jadi untuk para saudara semua, sedulur semua yang dan para youtuber di channel mencari langkah ini, saya Indralaya hanya ingin memberikan ya sepercik cerita lah, mungkin bahasa sedikit cerita pengalaman saya mengenai olah batin. Yang lama juga mengolah batin, sampai kita harus bisa melepaskan semua apapun yang kita punya. Apapun yang kita punya, entah itu materi, entah itu pekerjaan, entah itu dari keluarga kita, itu semua itu penuh perjuangan. Nggak semudah yang kita bayangkan langsung ini kita jadi, nggak bisa. Yang bisa cepat jadi ya bisa ada. Nah, itu yang kita harus waspadai. Dengan siapa kita dibantu melihat, yang kita harus kita jaga itu di situ. Saya dulu juga pun begitu mengalami seperti itu, makanya bisa diperbaiki lagi, bisa untungnya bisa dikembalikan lagi. Memang orang-orang yang baru belajar itu tingkat emosinya luar biasa, sampai banyak yang bantah, banyak yang melawan, banyak yang ingin menandingi gurunya. Itu orang-orang yang baru belajar, kebanyakan seperti itu, ingin mengalahkan gurunya, padahal yang dia punya pun belum mampu mengalahi gurunya, sudah mau melewati gurunya. Tuh. Jadi para sedulur, para youtuber saya, channel mencari langkah ini, saya harapkan kalian semua jika ingin belajar, belajarlah. Tapi untuk mendalami itu tidak butuh waktu sedikit. Itu pesan saya. Kita membutuhkan waktu yang lama. Nggak semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komennya di sini ya. Biar saya bisa memperbaiki jika ada kesalahan dari diri saya dalam mengutarakan ini semua. Saya belum semuanya saya buka. Nanti jika bertambah lagi yang subscribe-nya itu lebih banyak, bisa lebih dari 1000, bentar saya kasih puncaknya. Ada puncaknya apa? Ada puncaknya, karena setiap pembelajaran itu enggak sampai pelajaran di sekolah aja, dari TK, SD, SMP, SMA, baru perguruan tinggi. Seperti itu, tingkatan levelnya seperti itu. Jadi
jadi nggak bisa langsung tak jadi, yang ada oleng, apa peribahasa oleng, jadi semrawut, siapa aja ditantangin nantinya, karena kita belum bisa meredam emosi, kita belum bisa mengendalikan diri, hawa nafsu. Pengendalian diri itu penting bagi spiritual. Pengendalian diri, pengendalian nafsu, hawa nafsu itu berat. Makanya kita harus mempelajari itu namanya zikir makom. Zikir makom pada diri sendiri. Zikir makom pada diri sendiri itu ada 7. Itu yang kita harus bisa bersihkan. Kalau nggak bisa semua, kita pelan-pelan dari 1 sampai 7. Di makom itu kita bersihkan. Makom diri. Ya, mudah-mudahan bagi yang menonton video ini bisa mengerti dan bisa memahami dan bisa mengkaji lagi tentang olah kebatinan dan mendalami olah batin. Jika memang kalian sudah ingin menjalani, ya jangan lupa, karena semuanya itu hak Allah. Satu, itu yang harus kita utamakan. Semua yang kita usahakan itu semua hak Allah, bukan semata-mata kita yang punya, itu hak Allah. Kita hanya menjalani apa yang telah diberikan oleh Allah. Saya harap para sedulur semua bisa mengerti, memahami apa yang sudah saya ceritakan ini. Lain waktu akan saya sambung lagi di channel ini juga. Jika ada waktu saya akan buat lagi, upload lagi videonya, masih tentang hal kebatinan, olah batin. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Subscribe, like, komen, share ke teman-temannya. Semoga ini bisa menjadi semangat untuk dalam mempelajari dan tidak menganggap ini mudah. Dalam mendalami olah batin itu nggak mudah. Jangan dianggap hal yang mudah. Ya, segitu yang saya bisa sampaikan, dan mungkin saya nanti akan, kalau ada waktu, saya sempat punya waktu itu untuk membagi cara mengobati orang jarak jauh dan cara medianya apa saja. Tuh. Jadi kita harus mendalami olah batinnya dulu. Jadi biar nggak terlalu ini, biar nggak nyasar. Jangan sampai kita lupa ciptaan Allah, kuasa Allah, itu jangan kita pernah lupakan. Karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Semua manusia kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsunya, yaitu hawa nafsu dunia, hawa nafsu perempuan, hawa nafsu segala macam, banyak-banyaknya. Itulah hawa nafsu yang harus kita bisa kurangi sedikit demi sedikit. Kita kikis pelan-pelan. Sebenarnya kalau biasanya kita harus bisa kikis habis. Makanya kita nggak bisa secara langsung, kita harus pelan-pelan.
untuk para sedulur semua, jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar bisa saya cermati lagi komen-komenan dari para sedulur dan youtuber semua, dan akan saya perbaiki jika ada kesalahan dari apa yang saya utarakan ini. Salam dari saya, Indra Laya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua jari. Peace.